Shalom adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi di dalam kelas kita pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu sepanjang minggu ini, khususnya bagi pribadi anak-anak sekolah minggu Bapa di dalam aktiviti yang mereka lakukan ya Bapa. Dan pada hari ini kami sangat bersyukur karena kami dapat bertemu lagi secara virtual melalui kelas PKK online pada hari ini. Biar Roh Kudus-Mu akan terus memberikan hikmat bagi seluruh pribadi anak sekolah minggu sepanjang hari ini dalam kelas mereka dari awal pertengahan sehingga selesainya. Biarlah apa yang mereka belajar dan dengar pada hari ini dapat mereka menanggapinya dan juga pahaminya dengan mudah. Jadi kami serahkan perjalanan kelas kami dan seluruh pribadi anak-anak sekolah minggu Bapa yang duduk belajar dan mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kita telah belajar 9 hukum daripada 10 hukum. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang hukum yang terakhir di dalam 10 hukum ini. Nah, saya percaya adik-adik pasti dapat meneka apakah hukum yang terakhir ini yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Nah, yaitu jangan menginginkan milik orang lain. Nah, hukum terakhir dalam 10 hukum ini menyentuh keinginan kita, karena kadang-kadang kita akan timbul perasaan menginginkan sesuatu yang menjadi hak orang lain. Nah, keprihatinan Allah dalam pemilikan harta sudah dinyatakan dalam hukum yang ke-8, itu jangan mencuri. Nah, karena mengingini sesuatu yang dimiliki orang lain adalah permulaan kepada sesuatu bencana. Jika kita tidak segera mengatasi keinginan yang timbul dalam hati kita, adalah sangat mudah untuk dosa yang berkaitan dengan keinginan terjadi, yaitu mencuri. Nah, mari kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Nah, adik-adik, di sebuah istana di Israel ada seorang raja yang sedang memikirkan bagaimana dia boleh memperoleh apa yang dimiliki oleh jirannya dengan ingin sekali memilikinya. Siapakah raja ini? Mari kita dengarkan cerita ini bersama-sama yang terdapat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-21 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-9. Di puncak sebuah istana Yezreel, kelihatan seorang lelaki berdiri memandang sebidang kebun yang terbentang di hadapannya. Kebun itu sangat indah dan subur. Pokok-pokok anggur yang berbuah lebat dan mulai masak ranum dan boleh dituai. Nah, alangkah baiknya jika aku yang menjadi pemilik kepada pokok anggur tersebut, fikir lelaki itu. Istanaku akan menjadi lebih indah kalau dilengkapi dengan kebun tersebut. Nah, lelaki itu bernama Ahab. Dia memerintah sebagai raja di Samaria. Raja Ahab mempunyai istana yang megah dan dilengkapi dengan segala sesuatu yang diinginkan dalam hatinya. Nah, tetapi mengapa tiba-tiba dia menginginkan kebun anggur orang lain? Nah, dia sebenarnya tidak memerlukan kebun anggur itu, tetapi dia tidak dapat melupakan kebun anggur itu. Siang dan malam dia memikirkan kebun anggur itu. Kebun anggur itu adalah milik seorang petani yang bernama Nabot. Kebun anggur itu diurus dengan baik. Nah, bukan karena dia maukan hasil yang banyak, tetapi karena kebun itu adalah tanah warisan turun-temurun. Nah, beberapa hari kemudian Raja Ahab kembali naik ke bumbung istananya. Dia melihat kebun anggur Nabot sekali lagi. Nah, kali ini dia sudah tidak dapat menahan keinginannya lagi. Dia bergegas turun menemui si Nabot.
yang sedang bekerja. "Shalom Nabot, aku mendapati kebunmu terletak di tepi istanaku. Berikanlah kebun ini kepadaku, karena aku ingin menjadikannya sebagai kebun sayur. Nah, sebagai gantinya, aku akan memberikan kepada kamu kebun yang jauh lebih baik, atau membayar beberapa pun harga kebun anggur ini." Mendengar permintaan itu, si Nabot menjadi takut. Bagaimana mungkin dia menolak permintaan raja? Tetapi dia tidak boleh membiarkan Raja Ahab memiliki kebunnya. Nah, apakah jawaban si Nabot? "Jangan tuanku, hambamu tidak boleh menyerahkan kebun ini kepada sesiapapun atau menukarkannya dengan kebun lain. Kebun ini adalah pusaka milik keturunan kami. Anak-anak hamba akan menjaganya setelah hamba tiada. Tuhan melarang kami memberikan harta pusaka kami." Nah, mendengar jawaban itu, Raja Ahab pun pulang dengan hati yang kecewa karena keinginannya tidak tercapai. Apatah lagi apabila Nabot mengatakan Tuhan melarang dia menyerahkan tanah pusakanya. Nah, sampai di istana, dia pun terus masuk di bilik tidurnya. Dan dia berbaring. Dia kecewa dan murung sampai tidak mau makan. Nah, semua makanan lezat yang dibawakan kepadanya, tetapi dia langsung tidak sentuh ataupun makan. Nah, dia masih memikirkan kebun dan perkataan yang diucapkan oleh si Nabot. Nah, seluruh istana pun menjadi hairan melihat kemurungan si Raja Ahab, lebih-lebih lagi si Ratu Isabel. Lalu Isabel pun pergi ke bilik Ahab dan bertanya, "Apa yang menyebabkan hatimu susah sehingga engkau tidak mau makan?" Lalu Ahab menceritakan apa yang telah terjadi. Dia menceritakan tentang Nabot dan apa yang si Nabot katakan. "Oh, itu mudah diurus," kata Isabel. "Bukankah engkau raja yang berkuasa atas Israel? Bangunlah dan nikmatilah makananmu. Aku akan pastikan engkau akan mendapat kebun anggur itu," katanya, lalu pergi meninggalkan bilik raja. Apa yang Isabel lakukan untuk memperoleh kebun anggur itu ialah mengambil gulungan kertas dan menulis, "Kepada pemimpin kota, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk di atas tempat yang terhormat di antara rakyat. Suruhlah 2 orang penjahat duduk menghadapinya, dan mereka harus bersaksi dusta terhadap Nabot, bahwa Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Kemudian bawalah dia keluar dari kota dan lemparlah dia dengan batu sampai mati. Lalu dia memeterai surat itu dengan materai raja sebagai tanda perintah yang harus dipatuhi." Nah, dengan segera Isabel menyuruh hambanya menyampaikan surat itu kepada pemimpin-pemimpin kota. Nah, dengan segera mereka melaksanakan perintah Isabel yang mereka sangka adalah perintah raja. Nah, pada waktu berpuasa itu bermula, si Nabot juga datang. Nah, 2 orang penjahat menghadapi si Nabot dan bersaksi dusta terhadap dia. Mereka berkata, "Orang ini telah mengutuki Allah dan raja." Maka rakyat yang ada di situ menyeret ataupun menarik si Nabot keluar dan melemparnya dengan batu sampai mati. Berita kematian Nabot segera disampaikan kepada Isabel. Dengan perasaan puas, Isabel menemui Ahab dan berkata, "Bangunlah sekarang, ambillah kebun anggur Nabot, dia sudah mati." Ketika Ahab mendengar hal itu, dia terkejut dan bertanya, "Nabot sudah mati?" "Ya, Nabot sudah mati," jawab Isabel. "Sekarang
pergilah dan ambillah kebun anggur itu, jadikan ia milikmu. Nah, tanpa berpikir panjang lagi, si Ahab bangun dan menyuruh hambanya memagari kebun anggur itu dan mengumumkan bahwa kebun itu kini sudah menjadi milik Raja Ahab. Allah melihat semua perbuatan jahat yang dilakukan oleh Izabel dan Ahab. Allah mengutus Nabi Elia untuk menyampaikan hukuman Allah atas dosa mereka. Elia menemui Ahab di kebun Nabot dan berkata, "Beginilah firman Allah, karena engkau telah berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan akan mendatangkan malapetaka kepadamu. Semua anak lelaki yang lahir dalam keluargamu akan mati." Dan kepada Izabel Tuhan berfirman, "Anjing akan memakan mayatmu di luar tembok kota Israel." Itu adalah hukuman berat oleh Allah ke atas Ahab dan Izabel. Tidak ada seorang raja atau ratu pun yang boleh lebih jahat daripada Ahab dan Izabel dalam sejarah Israel. Ahab tahu tentang 10 hukum Allah, tetapi dia tidak menghormatinya. Sebab itulah Allah tidak menghormati Ahab dan Izabel dengan anak cucu mereka. Nah, jadi kesimpulannya, hari ini kita telah belajar sesuatu yang sangat penting. Tuhan memberi 10 hukum kepada kita untuk kita patuhi. Nah, supaya kita hidup diberkati serta mengasihi Allah dan sesama kita. Nah, jika kita tergoda untuk memiliki barang yang bukan milik kita, kita boleh mulai bersyukur kepada Tuhan dengan semua yang kita miliki. Kesyukuran dapat membuat kita bersukacita, dan keinginan jahat untuk memiliki sesuatu yang bukan milik kita itu akan hilang. Adik-adik, saya ingin membawa kita bersama-sama membaca ayat hafalan ini bersama-sama, yaitu yang terdapat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-17. Jadi sudah siap? Mari kita baca bersama-sama. Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Jadi sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu Bapa dalam kelas kami sebentar tadi, dari awal pertengahan sehingga selesainya. Kami telah belajar tentang hukum terakhir di dalam 10 hukum ya Bapa. Biar apa yang kami belajar, anak-anak sekolah minggu belajar pada hari ini, dapat mereka tanggapinya dan dapat mereka ingat dan praktekkannya itu ya Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan, hamba percaya anak-anak sekolah minggu yang belajar pada hari ini tidak akan belajar dengan sia-sia, namun mereka mendapat pesan penting melalui pelajaran pada hari ini. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebagai pesanan yang terakhir, saya mengingatkan sekali lagi, sila siapkan kad ataupun buku 10 hukum seperti lo batu 10 hukum yang telah saya berikan pada beberapa minggu yang lepas seperti ini. Oke adik-adik, sila lengkapkan 10 hukum yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 2 hingga ayat yang ke-17. Nah, adik-adik, dan yang terakhir sekali lagi sebagai kerja rumah, adik-adik juga boleh membuat penanda buku seperti ini. Nah, tapi adik-adik kena sediakan kad manila ataupun kertas warna adik-adik dan juga ribbon. Nah, adik-adik boleh menulis di dalam kad tersebut dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-20.
Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-20, yaitu senantiasalah bersyukur atas segala-galanya kepada Allah Bapa dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, di sini sejak kelas kita. Selamat bertemu lagi. Bye adik-adik.